Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh berkah ini menjelang berbuka puasa kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk terus beraktivitas dan menyerahkan ibadah Ramadan kita. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi sosok teladan terbaik di dalam kehidupan kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan ini merupakan bentuk kesyukuran bagi kita karena umur yang panjang yang Allah masih berikan kepada kita, dan kita masih diberikan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana menghidupkan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Bagaimana menjadikan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat berharga dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, karena memang kalau kita melihat Ramadan ini, di setiap Ramadan itu harus kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita atau akan kita dapatkan Ramadan di Ramadan berikutnya. Kita tidak ada yang mengetahui. Tapi karena kita tidak mengetahui jodoh, ajal, dan rezeki kita, termasuk kematian kita, tidak ada yang menjamin bahwa kita akan sampai di Ramadan berikutnya. Makanya pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan ini kita harus jadikan sebagai Ramadan yang produktif. Apa yang dimaksud dengan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang produktif? Bagaimana kita menjadikan Ramadan ini ladang atau tempat untuk menghasilkan sesuatu hal yang besar, di mana dengan amaliyah-amaliyah Ramadan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, baik itu dalam hal ini produktivitas duniawi maupun dalam produktivitas akhirat kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang produktif? Tentu yang pertama kita mengetahui bahwa Ramadan ini adalah syahrus syiyam, bulan tempat kita berpuasa. Ya, dengan keikhlasan, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, itu akan kita jadikan sebagai tempat untuk betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk ibadah puasa. Tentu kita tidak asing lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya bacakan di awal tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada muara akhir yang ingin kita capai di dalam Ramadan ini, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian produktivitas yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan ini adalah syahrul Al-Quran atau syahrul Quran. Jadi kita tidak heran ketika Ramadan itu ramai-ramai orang membaca Al-Quran. Orang yang jarang membaca Al-Quran di luar dari bulan Ramadan, mereka akan rajin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan.
Karena itulah kekuatan Ramadan. Dan memang disebutkan bahwa Ramadan itu adalah syahrus siyam, tempat atau bulan diturunkannya Al-Quran. Secara historis, ya memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi di dalam bulan Ramadan ini tempat atau bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk ya, bagi manusia dan menjadi penjelasan-penjelasan, pembeda dan petunjuk bagi manusia. Jadi ini memang menunjukkan bahwa tidak hanya secara historis, tapi kita perlu dalam bentuk spiritualnya, yaitu bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini bukan hanya sebagai bacaan, tapi kita jadikan sebagai pelajaran atau ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita ambil di dalamnya. Sehingga dengan membaca Al-Quran itu, kita tentu di dalam Ramadan ini akan mendapatkan banyak pahala dari bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana Ramadan kita bisa produktif? Tentu Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan pendidikan bagi kita. Kenapa dikatakan bulan pendidikan? Karena hampir di setiap waktu itu kita bisa mendapatkan kajian-kajian, kita bisa mendapatkan ceramah-ceramah, atau bahkan kita bisa memberikan tausiah kapan dan dimanapun, itu sebagai bentuk pendidikan kita. Bukan hanya di ceramah-ceramah subuh, bukan hanya di ceramah tarawih, atau kita bisa berdakwah, atau kita bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan bulan pendidikan dimanapun kita berada dengan kekuatan media yang kita miliki, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Sehingga pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sebagai bentuk kita menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang produktif. Mari kita melakukan hal-hal yang bermanfaat dan kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Karena sesungguhnya yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan kemenangan, yang benar melaksanakan ibadah dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, itu juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga jangan kita menyia-nyiakan Ramadan ini. Ramadan ini bukan bulan untuk memperbanyak tidur dan beristirahat, tapi Ramadan ini kita jadikan sebagai tempat untuk banyak beraktivitas dengan kebaikan-kebaikan, dengan produktivitas ibadah kita, sehingga menempatkan apa yang kita harapkan, dan muara akhir dalam perjalanan Ramadan ini adalah menjadi pribadi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.